Pada rangkaian lampu yang disusun dengan menggunakan rangkaian seri, lampu yang paling dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang. Sebaliknya, lampu yang jauh dari sumber listrik akan menyala lebih redup. Sementara itu, pada rangkaian lampu yang disusun dengan rangkaian paralel, lampu akan mempunyai intensitas cahaya yang kurang lebih sama, meskipun jarak dengan sumber listrik berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu contoh penerapan hukum Kirchhoff. Apa yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Agar dapat menghitung besarnya arus di tempat yang berbeda, kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff yang termasuk ilmu fisika. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial atau tegangan dalam rangkaian listrik. Sesuai dengan namanya, hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika asal Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Berdasarkan aturannya, hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Marilah kita bahas hukum 1 Kirchhoff terlebih dahulu. Hukum 1 Kirchhoff dikenal sebagai hukum percabangan yang membahas kekekalan muatan. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan, jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Hukum ini dapat diterapkan pada rangkaian listrik sederhana yang memiliki titik-titik percabangan sehingga arus mulai terbagi. Secara matematis, hukum 1 Kirchhoff dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Agar dapat lebih memahami hukum 1 Kirchhoff, marilah kita berlatih dengan mengerjakan soal-soal berikut. Soal pertama, bagaimanakah rumus hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar rangkaian listrik tersebut, kita mengetahui bahwa arus listrik yang masuk adalah I1, I2, dan I3. Sedangkan arus listrik yang keluar adalah I4, I5, dan I6. Pada hukum 1 Kirchhoff, berlaku persamaan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dengan demikian, rumus hukum 1 Kirchhoff rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I6. Soal kedua. Terdapat sebuah rangkaian seperti berikut. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, berapakah besar arus listrik pada I2? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar rangkaian listrik tersebut, kita mengetahui bahwa arus listrik yang masuk adalah I total sebesar 8 ampere. Sedangkan arus listrik yang keluar adalah I1 dan I2. Pada hukum 1 Kirchhoff berlaku persamaan berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dengan demikian, rumus hukum 1 Kirchhoff rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. I total sama dengan I1 ditambah I2. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat mengetahui besar I2 dengan menyubstitusikan besar arus listrik yang sudah kita ketahui, sehingga penghitungannya menjadi seperti berikut. 8 ampere sama dengan 5 ampere ditambah I2. Lakukan pindah ruas sehingga didapatkan nilai I2 dan penghitungannya menjadi I2 sama dengan 8 ampere dikurangi 5 ampere. I2 sama dengan 3 ampere. Jadi, kuat arus listrik pada I2 adalah 3 ampere. Hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya,
mari kita membahas hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff dikenal sebagai hukum tegangan Kirchhoff yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi. Energi pada suatu rangkaian tertutup adalah kekal. Kita telah mempelajari bahwa arus listrik dapat mengalir karena terdapat perbedaan potensial listrik atau tegangan. Pada rangkaian arus searah atau DC atau direct current, listrik mengalir dari tegangan tinggi atau kutub positif ke tegangan rendah atau kutub negatif. Ketika arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, beda potensial atau tegangan listrik akan berkurang karena digunakan untuk melakukan usaha dan menggerakkan partikel bermuatan pada hambatan. Akan tetapi, jika tidak ada hambatan, jumlah tegangan dalam satu rangkaian tertutup tidak akan berubah. Dengan demikian, hukum 2 Kirchhoff dapat dinyatakan sebagai total beda potensial atau tegangan yang mengelilingi rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Sigma V sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff menjelaskan bahwa arti dari jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0 adalah tidak ada energi listrik yang hilang pada rangkaian atau semua energi diserap dan digunakan. Hukum 2 Kirchhoff juga menjelaskan bahwa pada rangkaian tertutup, hasil dari jumlah gaya gerak listrik atau GGL ditambah dengan jumlah tegangan sama dengan 0. Jumlah gaya gerak listrik atau GGL dilambangkan dengan simbol epsilon. Sedangkan jumlah tegangan adalah hasil kali dari I dengan R, yaitu IR. Dengan demikian, secara matematis, hukum 2 Kirchhoff ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Dengan demikian, jumlah gaya gerak listrik ditambah tegangan sama dengan 0. Agar dapat menerapkan hukum 2 Kirchhoff ini, kita harus mengikuti 3 aturan berikut. Aturan pertama, jika arus listrik searah dengan arah loop, arus listrik diberi tanda positif. Namun, jika arus listrik berlawanan dengan arah loop, arus listrik diberi tanda negatif. Aturan kedua, jika kita mengikuti arah loop dan menjumpai kutub positif hambatan, IR akan bertanda positif. Namun, jika kita mengikuti arah loop dan menjumpai kutub negatif hambatan, IR akan bertanda negatif. Aturan ketiga, jika kita mengikuti arah loop dan menjumpai kutub positif sumber tegangan, gaya gerak listriknya akan bertanda positif. Namun, jika kita mengikuti arah loop dan menjumpai kutub negatif sumber tegangan, gaya gerak listriknya akan bertanda negatif. Agar dapat lebih memahami hukum 2 Kirchhoff, marilah kita berlatih dengan mengerjakan soal berikut. Contoh soal. Terdapat rangkaian tertutup yang memiliki 3 resistor dan 1 sumber tegangan seperti berikut. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Agar dapat mengetahuinya, kita harus membuat arah loop dalam rangkaian seperti berikut. Selanjutnya, lakukan perjalanan dari titik 1 ke arah kanan sesuai arah loop menuju titik 2, titik 3, titik 4 dan berakhir di titik 1 lagi. Agar dapat mengetahui kuat arus listrik, kita harus menggunakan rumus sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Saat mengelilingi rangkaian dengan mengikuti arah loop, kita menjumpai kutub positif R1, kutub positif R2, kutub positif R3, dan kutub negatif epsilon sehingga penghitungannya menjadi I dikali R1 ditambah I dikali R2
ditambah I dikali R3 ditambah dalam kurung negatif epsilon sama dengan 0. Substitusikan tiap-tiap nilai R dan epsilon sehingga menjadi 5I ditambah 10I ditambah 7,5I ditambah dalam kurung negatif 45 sama dengan 0. 22,5I dikurangi 45 sama dengan 0. Pindahkan 45 ke ruas kanan, sehingga menjadi 22,5I sama dengan 45. I sama dengan 45 dibagi 22,5. Hasilnya sama dengan 2 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 2 ampere. Tanda positif pada nilai arus listrik ini menunjukkan bahwa loop arus listrik searah dengan arus listrik. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial atau tegangan dalam rangkaian listrik. Berdasarkan aturannya, hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan, jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis, hukum 1 Kirchhoff dapat dinyatakan sebagai berikut. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa total beda potensial atau tegangan yang mengelilingi rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 dan secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Hukum 2 Kirchhoff juga menjelaskan bahwa pada rangkaian tertutup, hasil dari jumlah gaya gerak listrik atau GGL ditambah dengan jumlah tegangan sama dengan 0. Jumlah gaya gerak listrik atau GGL dilambangkan dengan simbol epsilon. Sedangkan jumlah tegangan merupakan hasil kali dari I dengan R, yaitu IR. Dengan demikian, secara matematis, hukum 2 Kirchhoff ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Artinya, jumlah gaya gerak listrik ditambah tegangan sama dengan 0.